Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Pada hari ini kita masih dipertemukan di pertemuan ke-13 ini dalam keadaan sehat walafiat, dan teman-teman tetap bisa melaksanakan perkuliahan walaupun melalui secara virtual ya. Kita tidak bisa bertemu secara langsung. Oke, teman-teman, hari ini sudah sarapan ya pagi ini ya? Belum, Bu. Oh, belum. Wah, Iya. itu nanti bisa diselipin ya untuk kalau ada cemilannya boleh disambil cemilin, tapi jangan sambil makan nasi Padang ya. Kalau sambil makan nasi Padang nanti Waduh. sibuk sama nasinya, nggak inget apa, nggak lihat saya nanti ya. Oke, uh, oke. Pada hari ini, perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai organisasi publik dan organisasi swasta. Ini ditinjau dalam sistem informasi tentunya. Nah, sebelum saya masuk ke materi, teman-teman silakan diperhatikan dan dilihat dulu video berikut ya. Ini layarnya saya tidak bisa slideshow kan, dibesarkan ya. Mohon maaf karena ini perangkat saya yang ada trouble. Oke, teman-teman boleh perhatiin video berikut ya. Iya, sampai ketemu. Salam sama Bapak Rohim ya. Iya, bilang dari Pak Surya begitu. Yang sudah biasa mengurus di sana. Iya. Duduk dulu. Ya ini saya. Mohon maaf, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Ibu. Suara videonya maksudnya? Iya, terdengar, Ibu. Oh iya, oke. Bentar Pak. Silakan lanjut. Warga ini. Oh, bikin surat miskin kali. Ya. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Komandan. Yo. Apa katanya? Udah urusan saya. Oh. Kenapa sih Anda? Kantor sepi banget nih. Pada kemana? Stafnya ini? Lagi sedang beristirahat sejenak. Gantian gitu. Dengan Bapak siapa, maaf? Bapak saya, Anda namanya siapa? Indra. Indra Primawa. Iya, apa nih? Ada perlu apa Bapak kemarin? Dari umur 15 tahun, selama 10 tahun saya di Jamaika. Di Jamaika. Iya. Pindah keluarga negaraan kemarin. Iya. Mau bikin KTP. Nah itu tahu kenapa nanya tadi. Ya, kan saya nggak tahu Pak. Urusannya kesini bukan KTP doang. Ada berkas-berkasnya sudah disiapkan? Udah. Foto siap. 2x3? Ada? 6. Fotonya 2x3. Iya kan? Saya nggak nanya 2 cm kali 3 cm. Kotak begini nih, kotak nih. Kotak. 2, yang ini 2, yang ini 3. Iya. 2x3. Iya betul. Ada. Buat foto kan? Iya, ada apa enggak? Ada. Boleh saya minta foto? Bisa. Ya. Nanti kita akan coba atur supaya lekas. Ngapain? Minta foto kan? Foto. Bukan minta foto begini, ngapain foto sama saya? Tadi minta foto. Minta foto Anda. Oh foto saya. Kok gigit kuping kanannya nih? Jangan. Yang kiri udah ada soalnya. Ya udah, ya udah. Minta fotonya, boleh? Berapa? 1, 2? 2 lembar. 2 lembar. Foto 2x3, 2 lembar. Untuk nanti sebagai KTP elektronik. Gitu, semua. Bisa isi pulsa juga? Listrik? Itu elektrik. Emang beda ya? Beda, elektronik, elektrik beda. Itu kan elektrik kan katanya pulsa. Iya, astagfirullahaladzim. Jam tidur pak, jam kerja nih. Saya lagi mengeluh. Oh, Gara-gara ente. siap. Maaf ya, saya, aduh sebagai Darah pengayom tinggi masyarakat lagi. ini. Iya. Darah tinggi pak. Sabar. Iya benar. Sabar. Tanggal lahirnya berapa? Mau ngasih surprise? Bukan, lu ngapain? Keluarga bukan, kemenakan bukan, sangat Makanya bukan. ngapain ngasih surprise? Mau ditulis di sini Solahuddin Wahid. Di sini tulis Ditulis buat? buat KTP, KTP. Oh, oke. Sabar. Tanggal lahir saya 13 Mei 13 Mei Iya. tahun 91. 91 19
91. 91. Ini kalau nggak percaya nih lihat. Di sini ada ya? Ada tuh. Itu aja udah lengkap tuh, udah diketik, udah jadi juga. Udah belum lah. Ini KTP. Oh iya, udah jadi ya. Cepet banget ya di sini ya. Wah, Gadiu. Iya, makasih ya Pak. Sama-sama. Emang di keluaran ini terbaik. Terima kasih. Oke, itu tadi video pertama. Selanjutnya nanti ada tugas ya berikutnya. Tapi kita lihat dulu video kedua. Video kedua. Oke. Jono? Ya Pak, Karisnya mana? kare. Jono? Ya Pak, Karisnya mana? iya Pak. Jono? Ya Pak. Karisnya mana? Selalu ada alasan untuk nambah kare. Kare begitu kental, begitu asli. Iya, oke. Itu tadi videonya. Ada dua video ya. Yang pertama videonya bercerita membuat KTP. Yang kedua itu video iklan ya. Ada iklan mie instan. Nah, dari kedua video itu tadi, apakah teman-teman ada yang tahu nggak? Kira-kira itu ceritanya tentang apa sih untuk yang video pertama dan video kedua? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Ya Mbak, coba Mbak. Bu. Ya. Silakan Mas. Oh ya, ini untuk yang pertama tentang pelayanan masyarakat, Bu. Oke, Untuk pelayanan betul. masyarakat dalam konteks ya tadi humor tadi itu ya. Oke, Iya, humor. betul. Terus yang kedua ya ini apa mempromosikan produk iklan tadi itu. Iya, oke. Terima kasih untuk Mas Sunjoyo atas jawabannya. Oke, jadi video pertama itu kan bercerita, kalau kita lihat tadi video pertama, itu tentang pelayanan masyarakat ya, kantor organisasi publik. Biasanya organisasi publik itu kan terlihatnya suasananya sepi gitu ya, seolah-olah pekerjaannya tidak ada, kan seperti itu ya mindset yang ada di masyarakat kita. Itu yang dikenal dengan organisasi publik. Biasanya organisasi publik itu tidak berdasar pada keuntungan, ya. Lebih tepatnya, organisasi publik itu melakukan pelayanan pada masyarakat. Nah, kemudian di film kedua itu kalau diperhatikan, dilihat suasananya. Suasana di kantornya begitu sibuk ya, banyak sekali aktivitasnya, ya. Sehingga mau makan siang saja tidak sempat. Waktunya makan, dia pesan ke cleaning service gitu. Karena kenapa? Waktu, mereka efisiensi waktu, ya, mereka benar-benar berpacu dengan waktu, yang namanya waktu gitu. Karena kenapa? Mereka kan organisasi yang berorientasi pada benefit profit gitu ya, pada perolehan keuntungan. Nah, kalau di organisasi publik tadi mereka memiliki fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu ya perbedaan secara garis besar antara organisasi publik dan organisasi swasta. Nah, kemudian organisasi publik ini kalau dilihat secara konseptual, organisasi publik ini adalah organisasi yang terbesar ya, yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkupnya negara. Dan juga mempunyai kewenangan yang absah, tentunya dia memiliki legitimasi ya di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan juga hukum ya. Kalau hukum ini sudah secara terlembaga, sehingga organisasi publik ini mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan juga melayani keperluan dari warga negaranya. Nah, sebaliknya, organisasi publik ini juga punya hak, yaitu berhak memungut yang namanya pajak. Ya, untuk apa sih pajak? Untuk pendanaan, ya, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi jika dilakukan atau terjadi pelanggaran ketika kebijakan tersebut berlangsung, ya. Nah, itu sebagai salah satu bentuk penegakan aturan.
Kemudian untuk organisasi swasta ini adalah organisasi yang juga bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa, ya, yang kepemilikannya dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut, gitu ya. Jadi sesuai dengan hukum pasar oleh satu orang atau lebih, ya, yang berorientasi pada keuntungan atau laba. Nah, kepemilikannya pun kalau di swasta ini kita tidak bisa memastikan siapa, ya, yang punya gitu, karena ini perorangan atau per individu gitu ya, siapa yang punya modal itu yang punya gitu. Nah, itu untuk organisasi swasta. Kemudian pada organisasi publik, ya, organisasi publik ini sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintahan, ya, yang tentunya dikenal sebagai birokrasi pemerintah atau organisasi pemerintahan, atau juga satu-satunya organisasi yang mempunyai wewenang untuk merampok harta rakyat, ya, istilah kata, yaitu dengan pajak, adanya pajak, dan juga bisa membunuh rakyat, ya, apa? Ya, dengan adanya hukuman mati jika terjadi pelanggaran. Ya, unsur pelanggarannya itu pun unsur pelanggaran berat tentunya. Dan itu juga merujuk kepada HAM, ya, hak asasi manusia. Jadi tidak serta-merta kena hukuman langsung dihukum mati, tidak seperti itu ya. Tapi tetap ada prosedur dan aturannya, ya. Oke, kemudian kalau di organisasi swasta ini orientasinya tadi ya, orientasinya laba gitu. Bagaimana caranya untuk mencari untung sebesar-besarnya ya, dengan meminimalkan kerugian, tingkat kerugian itu sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya gitu. Jadi organisasi swasta ya, mereka kalau ada karyawan atau pegawai di dalam perusahaan tersebut melakukan pelanggaran, ya mereka akan langsung melakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja, biasanya begitu. Ya, tentunya dengan peringatan 1, 2, dan 3, gitu ya. Kemudian saya lanjut. Jadi perbedaan dan persamaan organisasi publik dan organisasi swasta ini bisa kita lihat dari tiga sisi. Yang pertama orientasi, kedua kepemilikan, ketiga dalam hal penyebaran tanggung jawab. Nah, kalau dalam orientasi ini organisasi laba ini berorientasi pada laba atau untung tadi ya. Sedangkan organisasi publik ini orientasinya ya ke pelayanan pada masyarakat. Jadi tidak mencari untung ya. Nah, sementara organisasi nirlaba ini hanya sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mendukung suatu isu dalam menarik perhatian publik ya, untuk suatu tujuan yang tidak komersil. Nah, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Nah, kemudian yang kedua ini dari sisi kepemilikan. Nah, kalau kepemilikan tadi ya, kalau organisasi nirlaba ini tidak jelas sih siapa sesungguhnya pemilik organisasi tersebut. Apakah anggota, klien, ataukah donatur? Ya. Nah, pada organisasi laba ini pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Sementara pemilikan organisasi publik ini adalah jelas-jelas milik negara ya, yang dimana telah diatur oleh konstitusi. Nah, kemudian dalam dalam penyebaran tanggung jawabnya, pada organisasi laba ini jelas siapa yang menjadi penanggung jawabnya ya, yaitu Dewan Komisaris yang kemudian memilih seorang direktur untuk melaksanakan tugas, gitu ya. Kemudian sedangkan pada organisasi nirlaba tadi hal ini tidak mudah ya tentunya untuk dilakukan karena anggota Dewan Komisaris ini bukanlah pemilik organisasi. Ya, sementara di organisasi publik yang bertanggung jawab itu adalah negara, ya, yang didelegasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelola dan kalau tidak maka akan dikenakan sanksi. Begitu ya. Jadi tadi organisasi publik ini bisa kita lihat dari lingkungan ya, dia punya lingkungan otorisasi masing-masing ya. Kalau ranah organisasi publik ya lingkungan otorisasinya adalah warga negara atau masyarakat ya. Kalau untuk perusahaan swasta skupnya lebih kecil ya, hanya perusahaan itu saja. Itu lingkungan otorisasinya. Kemudian karakteristik antara organisasi swasta dan publik itu punya
variasi ya, punya perbedaan masing-masing. Nah, kemudian di organisasi publik dan swasta juga punya ciri ya, punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu organisasi kalau di publik itu lebih kompleks organisasinya ya. Kemudian menghadapi lebih banyak problem dan harus dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya. Kemudian juga memanfaatkan lebih banyak orang ya yang memiliki motivasi yang sangat beragam. Terus lebih banyak memperhatikan usaha, mempertahankan peluang dan kapasitas kalau untuk di organisasi swasta. Kemudian juga lebih memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar. Nah, itu salah satu ciri dari organisasi swasta. Oke, teman-teman, mahasiswa semua, berikut ada tugas untuk teman-teman selanjutnya kerjakan. Ini silakan pertama teman-teman membentuk kelompok diskusi yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang anggota kelompok. Kemudian teman-teman rumuskan kebutuhan organisasi swasta dan organisasi publik. Itu ditinjau kalau dari sistem informasi manajemen itu seperti apa. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dari case study yang nanti akan saya berikan. Kemudian setelah itu teman-teman bikin laporan dari case study tersebut ya yang sudah diberikan itu dengan format yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kepustakaan, pembahasan dan kesimpulan. Kemudian juga teman-teman buat PowerPoint untuk dipresentasikan. Nah, pelaksanaan tugas ini akan dikerjakan ini 3 minggu ya. Saya salah ketik ini ya. Terlalu bersemangat jadi salah ketik. Jadi minggu ke-13 ini teman-teman fokusnya hasilnya adalah penulisan hasil dan pembuatan laporan. Nanti di minggu ke-14 teman-teman akan mempresentasikan sampai dengan minggu ke-15. Di mana minggu ke-14 ini terdiri dari kelompok 1 sampai dengan 4 dan minggu ke-15 nanti itu untuk kelompok 5 sampai dengan kelompok 8. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Untuk perkuliahan pada hari ini, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anita. Berikutnya langsung saja kepada Pak Wayan, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak, suaranya Pak tidak masuk. Maaf Pak, iya suaranya belum ada Pak. Oke, makasih. Kedengaran? Iya sudah ya, Pak. Oke. Penyampaian pemutaran video sebelum memberi penjelasan sudah tepat ya. Memang harus begitu. Cuma saya belum pas dengan kaitan antara apa yang ditayangkan dengan materinya. Itu satu. Mungkin apakah itu karena PowerPoint-nya yang nuansanya masih tekstual ya, artinya nggak pointer gitu ya. Sehingga bisa dibuat semacam tabel organisasi publik, organisasi swasta ya. Kemudian pointernya apa di situ. Itu mungkin jadi kalau Ibu buat pointernya jauh lebih mudah nanti mendeskripsikannya. Nah, itu satu. Sehingga kaitan antara video dengan penjelasannya juga kelihatan di situ. Jadi atau bila perlu didiskusikan dulu mengenai videonya itu hal-hal yang mengarah pada dari sisi apa yang Ibu ingin jelaskan. Terus saya ingin tahu dulu capaian pembelajaran sub-CPMK-nya apa, Bu? Sub-CPMK-nya mampu membandingkan sistem informasi manajemen pada organisasi swasta dengan organisasi publik. Sistem informasi organisasi publik dengan organisasi swasta. Itu intinya apa, Bu? Pointernya apa itu? Intinya itu jadi teman-teman ini kan untuk prodi yang D3. Organisasi publik misalnya pointernya tidak mencari untung gitu. Iya, tidak mencari untung gitu. Kalau organisasi swasta yang kedua apa, Bu? Tidak mencari untung, terus juga melakukan pelayanan secara menyeluruh, sifatnya kompleks.
Nah, ini agak kurang jelas juga tuh. Pelayanan apa itu? Pelayanan publik secara menyeluruh, kemudian bersifat pelayanan kompleks. kepada masyarakat. Ya. Tentunya ya, pelayanan masyarakat yang apa namanya? Kemudian yang satu lagi apa poinnya? Ada berapa poin? Saya bikinnya 3 sih, Pak. Pointernya berapa? Tidak mencari untung. Tidak mencari pelayanan publik kepada masyarakat. Publik pada masyarakat. Ya, kemudian lebih kompleks dalam pengambilan keputusan. Lebih kompleks dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau dikaitkan dengan video itu apa, Bu? Di mana letaknya? Ya, kalau di video itu kan nuansa suasana kantornya, Pak. Pertama, kemudian kalau kita mau membuat KTP, kan kita pasti langsung datang ke kantornya gitu, menuju ke organisasi publik gitu. Nah, kemudian di suasana kantornya juga kalau organisasi publik itu jauh lebih sepi, jumlah kegiatannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu banyak, padahal organisasi tersebut lebih kompleks gitu, lebih kompleks dan banyak hal-hal yang harus dikerjakan sebenarnya gitu loh. Tapi para birokrat kita ya itu tadi banyak yang tidak sesuai dengan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau yang sudah ada. Nah, gitu, kita sekarang fokus ke sub CPMK-nya ya. Nah, itu apa yang Ibu ingin harapkan dicapai oleh mahasiswa terkait penjelasan di video itu? Kan suasana ya. Ya, selain suasana juga dapat membedakan suasana kantor pelayanan publik dengan kantor organisasi publik swasta. Gitu kan? Iya. Nah, kalau memang itu suasananya ingin itu jadi capaian pembelajaran. Gitu. Mungkin lebih pas di situ sehingga Ibu bisa lebih mudah untuk mendiskusikannya nanti. Kemudian yang kedua Ibu kalau mau tayangan video itu bisa full screen, kenapa nggak bisa full screen, Bu? Kebetulan laptop saya, Pak, yang sedang error, nggak tahu mungkin karena hidup full terus. Nggak, kalau coba Ibu sekarang full screen kan dulu sekarang. Coba. Yang videonya full screen kan? Oh gitu. Yang videonya aja, Pak? Ya, videonya aja dulu. Oke. Kemudian kemudian share screen. Bentar, Pak ya. Oke. Nah, full screen kan share screen kan nggak bisa itu, Bu, langsung kan? Iya, Pak. Nah, sekarang Alt dengan tab ditekan. Nggak kompatibel, Pak, laptop saya. Nah, ini udah bisa nih full screen nih. Iya. Ini yang dari bisa, ini kan? bukan yang... Coba diputar sekarang. Coba di play sekarang. Sampai ketemu. Salam Mama Bapak Rohim ya. Nah, kan bisa kan? Iya. Iya. Ini layarnya penuh nih. Iya, penuh, Pak. Di Pak Surya. Gitu loh. Artinya bukan karena pesawat itu yang bermasalah, tetapi satu cara yang belum kita tahu. Enggak, Pak. Tadi itu saya kirain harus masuk di dalam PowerPoint videonya. Yang di PowerPoint juga bisa itu? Enggak bisa, Pak, kalau di PowerPoint punya saya. Nggak bisa ya? Iya, enggak bisa, Pak. Sudah saya coba slideshow kan enggak jalan, enggak gerak. Karena enggak kompatibel, Pak. Ini PowerPoint-nya masih yang 2010, Pak. Oke. Oh, itu masalahnya. Masih jadul, jadi, iya, Pak. Ya, mesti segera di-upgrade. Ya, siap, Pak. Insya Allah segera, Pak. Remote-nya sudah turun, beliin satu laptop. Insya Allah, Pak. Mantap. Menunjang kinerja. Oke, jadi itu Bu Anita. Terus satu lagi mengenai tugas. Tugas itu terkait dengan terkait dengan mata kuliah pertemuan. Ini pertemuan keberapa, Bu? Ke-13, Pak. Oke, 13. Berarti
tugas yang Ibu berikan itu akumulasi dari tugas-tugas dari setiap pertemuan ya? Bu? Iya. Oke, kalau gitu nggak masalah. Saya pikir untuk pertemuan itu, karena itu kan kalau mencari case, nah boleh contoh case-nya Bu kira-kira? Case-nya sebentar Pak. Ya, yang mau Ibu. Contoh case-nya lebih ke kontekstual gitu sih Pak. Ya, misalnya Lebih ke disuruh melihat kasus-kasus di kantor pelayanan publik begitu. dan di swasta. Apa yang terjadi di situ? Permasalahannya apa gitu ya Bu ya? Iya Pak. Nah, oke, ngambil angkat satu kasus yang memang bisa di. Oke, itu lebih membutuhkan pengetahuan entry behavior-nya yang sebelumnya yang cukup lengkap supaya dia bisa mengerjakan kasus itu. Iya. Iya Bu Nata, secara keseluruhan udah bagus tuh. Cuma ya PowerPoint-nya saya sih. Iya siap Pak, siap. PowerPoint-nya itu banyak teks. Iya itu Pak. yang catatan ya. Karena kita ingin bisa lebih menjelaskan sesuatu dengan pointer-pointer tuh jauh lebih enak ngomonginnya daripada teks. Ya, siap, Oke, Pak. makasih. Siap. Cukup sekian Bu. Makasih dan Bu Dian. Saya lanjut. Iya, baik, terima kasih Bapak. Jadi habis ini bisa diskusi lebih jauh ya. Karena siap, waktunya cukup panjang. Oke, makasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Wayan dan juga Bu Anita. Yang berikutnya